Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS PPDSM Regional Bandung dari pemerintah Kabupaten Garut, Angkatan 12 Kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Elga Herawati Juliana SPD, Habibi Malik SIKOM, Neng Desi Nurdiati SPD, dan saya sendiri Femi Damayanti SPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis isu banjir di Kalimantan Selatan dengan metode SWOT dan kesimpulan analisis faktor internal atau KAFI, serta kesimpulan analisis faktor eksternal atau KV. Dari hasil analisis SWOT banjir di Kalimantan ini, dilihat dari segi kekuatan atau strength, yaitu yang pertama, regulasi preventif pemerintah dalam penanganan banjir, serta partisipasi masyarakat. Lalu dari opportunity, yaitu sosialisasi penanggulangan bencana dan memberhentikan perizinan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang bermasalah. Lalu dari ancaman atau threats, yaitu alih fungsi hutan yang mengakibatkan kurangnya pepohonan dan faktor cuaca yang tidak dapat diprediksi. Setelah menganalisis dengan metode SWOT, lalu dilakukan perhitungan dengan kesimpulan analisis faktor internal. Untuk dari segi kekuatan, yaitu regulasi preventif penanganan banjir, bobotnya kami beri 60 dan rating kami beri 4, yang menghasilkan skor 240. Lalu dari faktor partisipasi masyarakat, bobotnya kami beri 40, ratingnya kami beri 3, dan hasil skornya 120, yang menghasilkan skor secara keseluruhan 360. Dari segi kelemahan, yaitu kurangnya pengawasan dan penanganan pemerintah, kami beri bobot 70 dan rating 4 dengan hasil skor 260. Dan faktor pengelolaan tata ruang yang lemah, kami beri bobot 30 dengan rating 2, menghasilkan skor 60, maka skor kelemahan secara keseluruhan 340. Dari segi peluang, yaitu sosialisasi penanganan banjir, kami beri bobot 40 dan rating 2, menghasilkan skor 80. Lalu memberhentikan perizinan pertambangan dan kelapa sawit yang kami beri bobot 60 dan rating 5, menghasilkan skor 300, maka skor peluang secara keseluruhan 360. Dari segi ancaman, yaitu alih fungsi hutan, kami beri bobot 60 dan rating 4 dengan hasil skor 240, serta faktor cuaca yang tidak dapat diprediksi, kami beri bobot 40 dan rating 3 dengan hasil skor 120, maka skor secara keseluruhan ancaman adalah 360. Dari hasil perhitungan internal dan faktor eksternal yang sudah dijelaskan tadi, didapatkan nilai pada masing-masing faktor sebagai berikut. Faktor kekuatan atau strength adalah 360, kelemahan atau weakness adalah 340, peluang atau opportunities adalah 380, ancaman atau threat adalah 360. Berdasarkan hasil KV dan KP diperoleh titik X dan Y sebagai berikut. Untuk mencari titik X, rumusnya adalah kekuatan dikurangi kelemahan dibagi 2. Berdasarkan perhitungan KV di atas, untuk nilai kekuatan adalah 360 dan kelemahan adalah 340, kemudian dibagi 2 hasilnya adalah 10. Sedangkan untuk mencari titik Y, rumusnya adalah peluang dikurangi ancaman dibagi 2. Nilai hasil perhitungan di atas, nilai peluang adalah 380 dan ancaman adalah 360, dibagi 2 hasilnya adalah 10. Maka didapatlah nilai titik X dan Y adalah 10,10. Nah, untuk mencari posisi kuadran, kita masukkan nilai yang telah kita dapatkan tadi ke dalam sumbu X dan Y. Maka tampak pada gambar posisinya berada pada kuadran 1 dan nilainya adalah positif-positif. Ini artinya adalah menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap, sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Ini saya akan menjelaskan mengenai matriks SWOT. Matriks SWOT terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal adalah faktor yang dapat dikendalikan, seperti faktor kekuatan atau strength dan juga faktor kelemahan atau weakness. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kendali, di antaranya faktor peluang
atau opportunities dan juga faktor ancaman atau threats. Kemudian kami menarik kesimpulan asumsi strategi. Di antaranya ada asumsi strategi SO, yaitu pemerintah setempat mengadakan sosialisasi pelatihan penanggulangan banjir yang bekerja sama dengan lembaga masyarakat. Asumsi strategi WO yaitu pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan perizinan. Asumsi strategi yang ketiga yaitu asumsi strategi ST, yaitu penegakan tegas pemerintah terhadap pelaku perusakan hutan dengan memaksimalkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan banjir. Kemudian asumsi strategi yang keempat yaitu asumsi strategi W dan T, yaitu meningkatkan pengelolaan tata ruang serta pengawasan dan penanganan pemerintah, melakukan reboisasi, yang ketiga melakukan rehabilitasi di daerah aliran sungai, dan yang keempat memberikan perizinan didasari peraturan AMDAL dan juga ISO. Dari hasil pengelolaan data dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan aspek-aspek akuntabilitas sebagai berikut. 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Berdasarkan aspek ini, strategi atau solusi untuk mengatasi banjir di Kalimantan Selatan ini diperlukan sinergi antara pemangku kepentingan seperti pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para pengusaha tambang dan sawit, serta masyarakat sekitar. Kedua, berorientasi pada hasil, di mana pemerintah dapat mengeluarkan regulasi preventif terkait penanggulangan banjir dan juga perizinan usaha yang mana pengusaha tambang dan kelapa sawit harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar. Ketiga, membutuhkan laporan, di mana pemerintah perlu memberikan laporan perbaikan kinerja terkait progres hasil penanganan banjir di Kalimantan Selatan disertai dengan hasil bukti yang nyata. Selanjutnya, nomor 4, membutuhkan konsekuensi. Perlu adanya sanksi tegas dari pemerintah terhadap pengusaha yang melanggar perizinan atau pelaku perusakan hutan dengan memaksimalkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dan juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Yang kelima, yaitu memperbaiki kinerja, di mana pemerintah diharapkan dapat memberikan pengawasan terhadap alih fungsi hutan yang menyebabkan kurangnya pepohonan dan mengakibatkan kurangnya resapan air saat terjadi hujan, serta dapat membuat perencanaan tata ruang yang lebih baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.